What's up Flamers dan teman-teman Tiforsi, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun gak secara langsung, kita bisa ibadah lagi di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Gak kerasa udah berbulan-bulan kita masih ibadah online. Cuma yang mau aku bilang semakin kesini semakin kita bisa ngeliat gak sih kalau kasih Tuhan itu gak habis-habis dalam hidup kita. Gue percaya banget kalau kasih Tuhan itu gak berkesudahan. Maka dari itu hari ini aku mau ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Tak berkesudahan. Sama-sama tepuk tangan kita. Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mulai yang paling dahsyat buat kita semua. Teman-teman, selama pandemi ini berbulan-bulan, mungkin kita ngerasain susah banget waktunya teman-teman, susah banget hidup kita. But pagi hari ini sore ini aku mau ajak kita untuk sama-sama kita ingat kembali ke kebaikan Tuhan. Kita lihat balik ke belakang kalau memang kasih Tuhan itu gak habis-habis Tuhan. Kasih Tuhan itu gak habis-habis buat kita. Kasih Tuhan itu benar-benar dalam hidup kita. Dan aku mau ajak kita untuk ingat lagi, kita mau sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Sama-sama tenggelam dalam kebaikan Tuhan.
and oh, my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and oh, my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love. How good you are, Jesus. How deep you love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Yes, Jesus, benar Tuhan. Kami tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Kami nyatakan diri dalam hati kami ya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Ingin merasakan kasih-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang kami lalui saat ini Tuhan. Kami dapat melaluinya Tuhan hanya bersama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan serahkan acara selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Informasi penting untuk Anda. Minggu tanggal 26 Juli, Gereja Rehobot akan mulai mengadakan kebaktian yang dikhususkan bagi pengurus dan seluruh pelayan Tuhan. Bagi Anda yang sudah melayani dalam berbagai bidang, silakan daftarkan diri Anda pada link yang akan disediakan. Pendaftaran ini diperlukan agar Anda tercatat dalam absensi kehadiran yang diperlukan sewaktu-waktu. Anda dapat memilih antara dua ibadah, KU1 pukul 7 pagi dan KU2 pukul 9.30 pagi. Ibadah online dapat tetap diakses seperti biasa pada hari Minggu pukul 7 pagi. Mari kita sama-sama terus berdoa, supaya dengan segera kita dapat kembali beribadah seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore semuanya, bagaimana kabarnya? Cici berharap kita semua ada di dalam lindungan Allah.
Sore hari ini saya akan mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7a. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7a. Yuk, Cici ajak kalian untuk buka ayat di dalam Alkitab 1 Korintus 13 ayat 7a dan kita akan baca ini secara bersama-sama. Pendek banget kok ayatnya ya. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu. Kalau misalnya kita baca perikop ini secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa kata ia di depan itu menunjuk kepada kasih. Sore hari ini firman Tuhan akan Cici beri judul yaitu kasih menutupi segala sesuatu. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini Allah sudah tambahkan satu hari dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Allah yang tolong kami untuk kami bisa memahami apa yang disampaikan, untuk Roh Kudus berbicara lebih banyak di dalam hati kami. Sehingga kami membawa kebenaran firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami musrahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan duduk di bawah kaki-Mu dan kami akan menikmati kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, guys, mungkin kamu pernah menghadapi situasi di mana kamu terpaksa berbohong untuk melindungi keluarga atau orang terdekat kamu. Atau misalnya mungkin kamu pernah diperhadapkan dengan situasi, kamu tahu kesalahan orang yang ada di dekat kamu tahu kesalahan sahabat kamu, tapi karena kamu tidak mau mempermalukan dia, kamu tutup mulut, kamu menutupi kesalahan orang lain, dan kamu bilang ketika ditanya kenapa kamu melakukan hal itu, dan kamu menjawabnya karena saya sayang sama dia, karena saya mengasihi dia. Ketika kamu berhadapan dengan situasi ini, apakah memang benar tindakan tersebut? Ya, menutupi yang Cici maksud itu adalah menutupi kesalahan orang lain dengan sikap kamu tidak mau peduli. Mau dia hidupnya rusak, mau dia melakukan kesalahan apapun, kamu tidak peduli. Yang penting kamu asik aja jalan sama dia. Ya, maksudnya itu adalah itu. Apakah benar tindakan demikian? Atau kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 7a, bukankah itu arti dari kasih menutupi segala sesuatu? Kasih yang menutupi segala sesuatu itu tidak sama artinya dengan menutupi kesalahan orang lain. Jadi akan ajak kita semua untuk lihat pengertian di dalam Alkitab. Kata menutupi di dalam bahasa Yunani itu adalah pantastege yang memiliki arti senantiasa melindungi, menahan, menanggung dengan penuh penderitaan. Dan sebenarnya ketika Paulus menulis ia menutupi segala sesuatu atau kasih menutupi segala sesuatu, ini mengungkapkan tentang kasih Yesus yang menutupi atau menanggung dosa manusia melalui penderitaannya di kayu salib. Ketika kamu melihat kematian Yesus di kayu salib, ketika kamu lihat Yesus tergantung di kayu itu, yang kamu lihat yang dia lakukan itu adalah dia sedang menutupi dosa kamu. Dia sedang menutupi dosa saya. Dia sedang menutupi dosa semua orang. Kata menutupi atau pantastege sekali lagi itu memiliki arti dia sedang menanggung dengan penuh penderitaan semua dosa kita. Dan kita tahu, kita sudah belajar bahwa kasih-Nya cukup untuk menanggung dan melindungi semua orang dari ancaman maut akibat dosa. Dan kasih agape ini ya juga yang memotivasi, yang seharusnya memotivasi kita untuk mengasihani atau mengasihi orang lain. Sehingga di dalam kehidupan bersama dengan orang lain, kasih yang menutupi itu memiliki dua makna. Kita akan lihat
Apa arti dari kasih yang menutupi? Ketika kita melihat Yesus tergantung di kayu salib, dia sedang menutupi dosa semua orang, dan kasih itu yang membuat kita bisa menutupi segala sesuatu. Itu yang menjadi dasar di dalam hati kita, kasih kita yang bisa menutupi segala sesuatu. Tapi apa artinya itu? Apa arti dari kasih di dalam diri kita yang sanggup untuk menutupi segala sesuatu? Yang pertama, makna yang pertama, yaitu kita diberi keluasan hati untuk memaafkan dan melupakan, bahkan menyembunyikan kesalahan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, kita diberi keluasan hati untuk memaafkan dan melupakan, bahkan menyembunyikan kesalahan orang lain. Guys, ada dua bagian kata kerja dalam poin ini. Bagian kata kerja yang pertama itu adalah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Perhatikan, ada dua kata di sini, memaafkan dan melupakan. Memaafkan dan melupakan itu dua kata yang jauh berbeda. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Sehingga di dalam perjalananmu ketika kamu mengikut Tuhan, ketika kamu berbenturan dengan orang lain, ketika Tuhan mengizinkan kamu mungkin untuk mengalami konflik dengan orang lain, mungkin ada kalanya orang lain menyakiti hati kamu. Mungkin ada kalanya orang lain membuat kamu merasa down, merasa bete. Tetapi memaafkan sekali lagi itu tidak sama dengan melupakan. Sebagai murid Kristus, kita dituntut ketika ada orang salah terhadap kita, melakukan kesalahan terhadap kita, mau seberapa buruk orang itu memperlakukan kita, tuntutan kita sebagai murid Kristus adalah memaafkan. Dan saya mau bilang, kasih agape, kasih yang Yesus tunjukkan untuk menutupi segala sesuatu di kayu salib itu, yang seharusnya memampukan kamu dan saya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi di dalam perjalanannya, ketika kamu berusaha untuk memaafkan orang tersebut, ada seringkali pertanyaan, saya sudah memaafkan, tapi kenapa saya tidak bisa melupakan? Itu adalah dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa disebut itu adalah dua hal yang berbeda? Karena ketika kamu memaafkan sebagai manusia, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain terhadap kamu, itu akan tersimpan di alam bawah sadar kamu. Itu akan menjadi ingatan kamu yang mungkin harus kamu ingat dalam jangka waktu yang panjang. Tapi saya mau bilang sama kamu begini, ketika kamu memutuskan untuk memaafkan orang lain, ya, Tuhan juga bilang 77 kali kamu harus mengampuni orang lain. Bahkan mungkin orang yang sama yang melakukan kesalahan yang sama, kamu harus terus mengampuni orang tersebut. Lalu bagaimana Ci kalau misalnya saya nggak bisa melupakan? Itu manusiawi. Karena semua manusia punya kemampuan untuk mengingat sesuatu itu cukup lama. Kamu menghafal pelajaran, misalnya kalau kamu tidak lakukan itu sistem kebut semalam, kamu bisa mengingat itu di dalam pikiran kamu dalam jangka waktu yang cukup lama. Betul ya? Begitu juga ketika orang menyakiti kamu, kamu akan mengingat itu. Dan kamu betul-betul, semua orang bahkan Cici juga pernah mengalami bahwa melupakan itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi perhatikan, ketika kamu dengan tulus hati kamu mengatakan, saya mengampuni orang itu, ya, meskipun kamu mengingatnya, respon hati kamu sudah tidak akan lagi membenci orang itu. Memaafkan itu mungkin perlu proses yang tidak terlalu panjang. Tetapi melupakan itu butuh proses yang cukup panjang. Jadi ketika kamu mengingat itu dan kamu masih merasa sakit hati dengan perlakuan orang tersebut, Cici mau bilang, maafkan kalau Cici mau bilang, kamu belum memaafkan dia sepenuhnya. Tetapi ketika kamu mengingat kembali apa yang orang itu lakukan sama kamu dan kamu bersikap, oh iya itu adalah bagian dari proses Tuhan dalam hidup saya. Kamu udah gak benci orang itu, kamu malah bersyukur sama Tuhan karena orang itu hadir dalam hidup kamu untuk men-shape karakter kamu, untuk mempertajam karakter kamu. Sekali lagi, melupakan kesalahan orang lain
itu adalah sebuah proses. Dan hanya jika kita sudah memaafkan, maka ketika kita mengingat kesalahan orang lain, maka respon hati kita tidak akan lagi marah atau membenci orang tersebut. Jadi mau ajak kita untuk baca satu ayat di dalam Ibrani 10, ayatnya yang ke-17. Ibrani yang ke-10, ayatnya yang ke-17. 10 ayatnya yang ke-17 ya. Kalau kamu baca ini secara keseluruhan, ini bicara tentang Tuhan yang sedang berfirman. Ini bicara Tuhan yang sedang berfirman. Dan di sini dibilang kayak gini, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kamu dan saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa melupakan kesalahan, kamu tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tapi kamu perlu proses untuk kamu melupakan kesalahan orang lain. Terima itu sebagai bagian dari diri kamu. Terima itu sebagai bagian bahwa oh ya saya manusia. Dan saya memang harus bersabar di dalam proses melupakan kesalahan orang lain. Tetapi maafkan itu adalah satu proses yang jauh lebih pendek. Kamu hanya datang sama Tuhan, kamu bilang Tuhan saya sakit hati. Saya ngerasa marah, saya ngerasa dendam karena orang itu memperlakukan saya dengan buruk. Tapi hari ini saya berkomitmen untuk saya memaafkan orang itu. Nah, kamu harus punya kekuatan hati, keteguhan hati ketika kamu bilang kamu memaafkan, maafkan orang itu. Jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan dia. Jangan lagi membuat diri kamu, hati kamu merasa sakit lagi dengan kamu cerita kejelekan orang tersebut sama orang lain. Ya, sekali lagi bagian yang pertama, kasih yang menutupi segala sesuatu ini berarti bahwa kita memiliki hati yang luas. Sekali lagi, kita memiliki hati yang besar. Kita tidak memiliki hati yang sempit. Kita memiliki hati yang begitu luas untuk selalu memaafkan dan bersabar di dalam proses melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Yang kedua, menyembunyikan kesalahan orang lain. Jadi yang tadi itu adalah bagian yang pertama ya, yang memaafkan dan melupakan. Sekarang bagian yang kedua dari poin yang pertama, itu adalah menyembunyikan kesalahan orang lain. Jangan salah paham dengan kalimat ini. Menyembunyikan kesalahan orang lain bukan berarti ketika kamu tahu teman kamu nih pakai narkoba, kamu diem, kamu gak bilang sama siapa-siapa. Kamu membiarkan orang tersebut terus-menerus memakai narkoba. Bukan seperti itu. Ya, apa artinya nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya, kalau dulu ya, Cici pernah dengar ada remaja datang sama Cici terus dia cerita, aduh Cici saya digosipin sama orang di sekolah apa segala macam ya. Cici mau tanya sama kalian, sebenarnya menurut kalian dari mana asal mula gosip? Dari mana? Kalau menurut Cici, itu dari kurangnya penguasaan diri setiap individu untuk menyembunyikan aib. Untuk menyembunyikan kesalahan orang lain. Untuk menyembunyikan informasi rahasia, bahkan pengakuan dosa orang lain. Saya percaya ketika kamu menjadi orang Kristen, ketika kamu menjadi murid Kristus dan kamu diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kamu berada, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, akan ada masa di mana ada seorang datang sama kamu dan curhat. Betul ya? Akan ada masa di mana ketika seseorang yang mungkin terberkati dengan gaya hidup kamu, dia akan datang sama kamu dan bilang, aduh gue mau cerita boleh gak? Kamu tahu gak sih, gue tuh gini. Dan akhirnya dia dengan jujur, dengan ikhlas, dengan polos, dia cerita semuanya sama kita. Tapi kalau kamu kurang penguasaan diri, ketika ada orang percaya sama kamu malah mengumbar itu. Itu asal mula gosip. Ya, tapi jangan kembali menyembunyikan kesalahan orang lain. Ini berarti apa? Ketika ada teman percaya sama kamu, ketika ada orang di luar kepercayaan kita percaya sama kamu dan pengen curhat sama kamu, pengen cerita sama kamu, bahkan mengakui kesalahannya, bilang saya nih sebenarnya habis berbuat dosa loh. Saya nggak tahu apa yang mendorong saya. Tapi saya datang sama kamu untuk saya pengen banget ngaku dosa. Saya pengen ngomong ini, rasanya pengen mengakui kesalahan saya. Apa yang kamu lakukan? Menyembunyikan kesalahan orang lain, itu artinya apa? Artinya ketika orang itu datang sama kamu nasehatin dia.
kamu mendoakan dia, kamu membimbing dia, dan terakhir kamu menjadikan pengakuan dia sebagai rahasia. To be a secret between me and you. Hanya jadi rahasia antara kamu dan saya. Kamu perlu tutup mulut kamu rapat-rapat. Bahkan sama keluarga kamu, bahkan sama pacar kamu, bahkan sama sahabat terdekat kamu. Kamu gak perlu cerita tentang orang itu. Biarkan itu jadi rahasia antara kamu dengan orang tersebut. Itu artinya menyembunyikan kesalahan orang lain. Kamu tidak mengumbar kesalahan orang lain ke semua orang. Beda ceritanya ya, kalau misalnya gini. Kamu ketemu sama orang, dia cerita sama kamu. Terus di ujung kalimatnya dia bilang kayak gini, please ya kamu jangan ngomong apa-apa sama orang lain. Ini saya percaya sama kamu, saya cuma ngomong sama kamu aja. Akhirnya kita simpan itu di dalam hati kita simpan itu di dalam pikiran kita. Tapi tiba-tiba kamu mendengar ada orang lain cerita tentang apa yang dia akui. Dan selidik punya selidik, ternyata orang itu ngomong ke semua orang. Itu beda ceritanya ya. Tapi menyembunyikan kesalahan orang lain itu berarti kamu tidak tinggal diam dengan kesalahan orang lain. Kamu menasihati sekali lagi, kamu mendoakan, kamu membimbing, tapi kamu menjadikan pengakuannya sebagai rahasia. Kamu tidak menyebarkan itu ke orang lain. Ya, karena apa? Karena dengan kamu menyebarkan pengakuan dia, karena dengan kamu menyebarkan kesalahan orang lain sama semua orang, itu tidak akan memperbaiki keadaan. Yang terjadi justru keadaan akan semakin buruk. Dan bahkan kamu akan mempermalukan dia di depan banyak orang. Ingat, Tuhan kita tidak pernah mempermalukan kita karena dosa-dosa kita. Tuhan kita selalu menyembunyikan semua dosa kita. Dia menutupi segala sesuatu, tapi dia tidak biarkan kita tetap tinggal di dalam dosa tersebut. Dia membimbing kita, dia menuntun kita sehingga kita menjadi manusia yang baru. Dengan demikian, kasih menutupi segala sesuatu berarti ketika kita dipercaya orang lain sebagai teman berbagi rahasia atau mungkin sebagai teman berdoa bersama di mana di dalamnya ada sharing pengakuan dosa dan lain sebagainya, maka kita menguasai diri sedemikian rupa untuk tetap menyimpannya dalam hati kita sebagai rahasia. Jadi sekali lagi makna yang pertama itu adalah kita diberi keluasan hati untuk memaafkan, bahkan melupakan dan juga menyembunyikan kesalahan orang lain. Lalu setelah itu makna yang kedua dari kasih yang menutupi itu apa? Yang kedua itu adalah kasih yang tidak menjadikan kelemahan atau keterbatasan orang lain sebagai alasan untuk berhenti mengasihinya. Agak panjang ya, tapi Cici akan ulang buat kalian sekali lagi. Kasih yang tidak menjadikan kelemahan atau keterbatasan orang lain sebagai alasan untuk berhenti mengasihinya. Guys, Cici akan kasih sebuah pertanyaan yang Cici percaya kamu semua tahu jawabannya. Tapi kita akan bawa ini, kita akan renungkan ini di dalam hati kita. Siapa kita, siapa saya, siapa kamu di hadapan Allah sebelum ditebus di kayu salib? Jadi yakin jawaban kita sama. Yaitu manusia berdosa yang layak untuk menerima hukuman kekal. Saya dan kamu itu adalah manusia berdosa. Manusia yang bahkan untuk melihat kemuliaan Allah, untuk menerima kebaikan Allah, itu kita seharusnya merasa malu karena itu. Kenapa? Karena saya dan kamu sebenarnya tidak layak untuk menerima semua itu. Lalu kalau kita sadar di dalam hati kita, jauh di dalam batin kita, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Lalu apakah kamu pernah melihat Allah membuang seseorang? Lalu apakah kamu pernah melihat Allah membenci sedemikian rupa sampai tidak memberikan kesempatan untuk orang tersebut merasakan kasih Allah? Tidak, bukan? Kenapa tidak? Karena dia begitu mengasihi kita, dia menebus, bahkan dia mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi akan ajak kalian untuk buka ayat di dalam Ulangan yang ke-10.
ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Ulangan yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-9. Coba kalian perhatikan ayat ini dengan baik. Coba Cici akan bacakan untuk kalian perlahan-lahan dan kalian coba pahami ayat ini. Coba kalian akan melihat bagaimana Allah memperlakukan manusia di dalam ayat 17 sampai 19 ini dan bagaimana seharusnya manusia memperlakukan manusianya yang lain. Coba kita perhatikan ya. Cici akan bacakan buat kalian. Di sini tertulis seperti ini. Sebab Tuhan Allahmulah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Stop dulu sampai di situ. Coba kamu lihat bagaimana cara Allah memperlakukan kita itu adalah seperti itu. Begitu besar kasihnya kita. Kita ini adalah orang-orang yang seharusnya dibuang. Kita orang-orang yang seharusnya tidak layak bahkan untuk menerima kebaikan Allah. Tapi di sini dia ditulis oleh penulis kitab Ulangan ini dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih setianya. Ayat yang ke-9, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat yang ke-19 ini jelas ya, ketika Allah memperlakukan kita dengan begitu baik, seharusnya begitu juga kita memperlakukan orang-orang lain. Saya mau bilang sama kamu begini, menurut kamu jawab aja dalam hati kamu, menurut kamu, kalau Allah saja memperlakukan manusia dengan sedemikian lembut, kalau Allah saja dengan penuh kasih memperlakukan seseorang, lalu menurut kamu, siapa manusia, siapa saya, siapa kamu, sehingga manusia merasa berhak untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Kalau kamu suka banget nonton drama-drama Korea, kamu suka banget nonton sinetron, kamu akan melihat tema mereka itu lebih banyak berbicara tentang orang baik yang disakiti oleh orang yang jahat. Yang kemudian orang baik itu dia akan bangkit dan kemudian dia akan membalas sakit hatinya. Saya mau bilang, entah kamu dan saya berperan sebagai orang baik atau orang jahat, tidak ada satupun yang bisa memperlakukan sesamanya dengan buruk. Karena Allah saja sudah mengasihi kita dengan sedemikian rupa. Cici akan kasih contoh lain. Cici harap kamu bisa semakin mengerti. Ya, misalnya saja, ya, ketika ada seorang pria atau seorang wanita mengasihi lawan jenisnya dengan kasih yang tulus. Kamu mungkin pernah dengar ya, ada kesaksian yang bilang, ternyata setelah saya tahu, pasangan hidup saya itu seperti ini. Ternyata pacar saya itu orangnya seperti ini. Cici percaya in the first date, kamu gak akan kasih lihat diri kamu sepenuhnya, sejujur-jujurnya sama orang yang kamu suka. Betul ya? Tapi dengan berlalunya waktu, kamu mempunyai hubungan dalam jangka waktu yang panjang, kamu akan semakin tahu dia orang yang seperti apa. Oh, dia punya kebiasaan buruk dan ternyata dia itu kalau tidur ngorok dan kalau ngorok itu mengganggu. Sedangkan saya adalah tipe orang yang tidak bisa tidur kalau ngedengar suara-suara misalnya itu juga bisa jadi sebuah konflik, betul ya. Tapi saya mau bilang begini, ketika kamu mengasihi orang itu dengan begitu tulus, ketika kamu mengasihi orang itu dengan kasih yang sejati, mau dia seperti apapun, mau kamu tahu keburukan dia seperti apapun, kamu tetap akan kasihi dia. Kamu tidak akan pernah meninggalkan dia, betul ya. Atau contoh yang lain, jangan pacaran deh, mungkin tidak semua dari kamu pernah pacaran atau belum pernah pacaran ya. Nah, misalnya contohnya begini, ketika kamu tahu kelemahan dari seorang sahabat kamu pasti akan tetap menerima dia, bukan? Bukan karena hanya dia asik diajak jalan, saya deket sama dia, saya sahabatan sama dia karena saya asik. Karena saya asik kalau jalan sama dia. Dia itu orang yang sangat menyenangkan ketika dibawa jalan-jalan ya. Ketika kamu tahu apapun yang jadi kelemahan teman kamu,
ya, bahkan dia orang yang suka kentut sembarangan, Cici percaya kamu pasti akan menerima dia apa adanya. Bahkan mungkin kamu akan jadikan kelemahannya itu sebagai olok-olokan. Tapi olok-olokan yang bukan karena kamu benci sama dia, tapi karena olok-olokan karena kamu dan dia sudah merasa begitu dekat. Jadi dengan demikian, kasih menutupi segala sesuatu di dalam makna yang kedua ini berarti bahwa kita sebagai orang percaya seharusnya menerima keterbatasan, menerima kelemahan orang lain sebagai karya Allah dalam dirinya. Kamu harus melihat orang lain sama seperti Allah melihat kamu. Kalau Allah saja tahu bahwa kamu begitu berdosa dan Allah masih mengasihi kamu, kamu juga harus seperti itu. Nobody's perfect, betul? Tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Dan kamu harus melihat kalau kamu punya orang-orang terdekat di samping kamu dan kamu tahu keterbatasan mereka, kamu tahu kelemahan mereka, lihat itu sebagai sebuah karya. Lihat itu sebagai sebuah karya Allah yang indah di dalam diri dia. Yang Cici percaya juga bahkan di dalam kelemahan kita, bahkan di dalam keterbatasan kita, Allah turut bekerja untuk menyempurnakan rencananya. Sehingga ketika kita memiliki sikap hati yang seperti itu, kita akan mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus dan sejati. Jadi sebagai penutup guys, kasih sejati itu mendorong kita senantiasa melindungi orang yang kita kasihi. Kita akan menahan dengan penuh kesabaran, kelemahan dan kesalahan. Dan kita juga akan sanggup menanggung penderitaan yang seperti apapun demi yang dikasihi. Itu makna daripada kasih yang menutupi. Demikian khotbah pada sore hari ini. Dan Cici mau ajak, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih kepada Allah dan sesama. Jangan pernah menyerah. Terus maju, terus bertumbuh, terus bersedia untuk diproses. Sehingga buah kasih itu menjadi buah yang manis. Yang bisa ditemukan Allah ketika dia datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Roh Kudus berbicara juga di dalam hati dan batin kami. Mari terus ingatkan kami untuk kami bisa mengaplikasikan kebenaran ini Tuhan. Untuk kami bisa menjadi pribadi yang tidak hanya menyenangkan buat manusia, tapi kami juga bisa menyenangkan hati Allah Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan terus mari Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami. Tumbuhkan buah kasih dalam diri kami. Kami rindu kami menjadi semakin dewasa di dalam segala sesuatu. Terima kasih. Kami serahkan hari ini, sisa hari ini, aktivitas kami selanjutnya. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silakan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe,
dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.